Pernah lihat nggak sih proyek besar di perusahaan yang rencananya keren banget, tapi pas eksekusi berantakan total? Nah, seringkali masalahnya itu bukan di apa yang mau kita capai, tapi lebih ke gimana cara mencapainya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal arsitektur enterprise, sebuah disiplin yang kalau benar bisa jadi jembatan antara mimpi besar dan kenyataan di lapangan. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya umum banget ya. Banyak banget organisasi yang punya cetak biru atau blueprint yang kelihatannya udah sempurna untuk masa depan mereka. Tapi kok seringnya rencana itu cuma jadi pajangan di dinding ya? Yuk kita bedah kenapa bisa begitu. Coba deh bayangin ini. Anda dikasih cetak biru rumah yang super detail, tahu persis letak kamar tidur, dapur, semuanya. Tapi, apa cetak biru itu ngasih tahu gimana cara ngecor fondasi? Atau urutan masang genteng biar nggak bocor? Ya nggak kan? Nah, persis itulah masalahnya dengan banyak kerangka kerja arsitektur. Mereka jago banget mendefinisikan apa yang kita mau, tapi seringkali lupa ngasih tahu bagaimana cara membangunnya. Jadi, ini dia nih poin kuncinya. Kerangka kerja itu ibarat daftar belanjaan. Anda tahu semua bahan yang dibutuhin buat bikin kue, tapi daftar itu bukan resepnya kan? Nah, untuk benar-benar memasak sebuah arsitektur yang kuat, yang bisa beradaptasi seiring waktu, kita butuh lebih dari sekedar daftar. Kita butuh resepnya, kita butuh sebuah metode. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Soalnya ini penting banget. Banyak yang masih suka ketuker antara dua konsep ini. Padahal, paham bedanya itu kunci utama kalau kita mau membangun arsitektur enterprise yang benar-benar jalan, bukan cuma di atas kertas. Nah, lihat perbandingan ini deh. Gampangnya gini, kerangka kerja itu adalah apanya, peta tujuannya. Sementara metode itu adalah bagaimananya, petunjuk langkah demi langkah kayak GPS untuk sampai ke tujuan itu. Kita nggak akan bisa sukses kalau cuma punya salah satunya. Punya peta doang tanpa tahu jalannya, ya nyasar. Punya GPS doang tapi nggak tahu mau kemana, ya sama aja bingung. Jadi kalau kita definisikan, metode arsitektur enterprise itu pada dasarnya adalah buku resep kita. Isinya lengkap. Nggak cuma ngasih tahu apa aja yang harus dibikin di tiap tahap, tapi juga ngasih tahu gimana cara ngetesnya, gimana cara validasinya, biar kita yakin kalau yang kita bangun itu beneran berfungsi dan sesuai sama kebutuhan. Oke, sekarang kita udah ngerti nih apa itu metode. Yuk kita lihat beberapa contohnya di dunia nyata. Anggap aja kita lagi jalan-jalan ke toko perkakas nih, di mana setiap metode itu adalah alat yang beda-beda dengan fungsi yang spesifik. Ini dia 3 alat yang populer. Ada RUP, ini tuh kayak membangun pakai Lego, berulang-ulang, selapis demi selapis. Terus ada UMM yang fokus banget sama alur bisnis dan informasi. Dia sengaja nggak mau pusingin soal teknologinya. Lalu ada TOGAF ADM. Nah, ini yang sering dibilang pisau tentara Swissnya para arsitek IT. Lengkap banget. Nah, dari 3 tadi, kita coba dalamin sedikit soal TOGAF ADM ya. Soalnya, ini yang paling sering dipakai. Anggap aja ADM ini mesinnya di dalam TOGAF. Dan kata kuncinya di sini adalah siklus. Artinya, ini bukan proyek yang sekali jadi terus selesai. Bukan. Ini adalah proses yang muter terus untuk memastikan arsitektur kita nggak ketinggalan zaman pas bisnisnya berubah. Oke, gambarnya mungkin kelihatan ribet ya, tapi idenya sebetulnya simpel banget. Lihat deh bagian tengahnya, requirements atau kebutuhan. Nah, itu jantungnya. Apapun yang kita lakukan, mulai dari bikin visi arsitektur, ngerancang arsitektur bisnis, sampai milih teknologinya, semuanya harus selalu menjawab kebutuhan itu. Siklus ini memastikan setiap langkah, dari awal sampai akhir, selalu nyambung lagi ke tujuan utama bisnis. Inilah yang bikin dia kuat banget. Oke, tadi kita udah bahas metode kan? Sekarang, biar makin jelas bedanya, kita balik lagi ke sisi kerangka kerja. Kita lihat salah satu yang paling fundamental dan legendaris, Zachman Framework. Wah, kita harus ngomongin John Zachman nih. Dia ini bisa dibilang bapaknya kerangka kerja arsitektur. Di tahun 80-an dia ngasih kita cara buat merapikan keruwetan sebuah perusahaan. Jadi ini bukan resep, tapi lebih kayak lemari arsip raksasa dengan laci-laci yang udah dilabelin. Setiap laci itu membantu kita mengelompokkan dan memahami setiap aspek perusahaan, mulai dari data, proses, sampai motivasi. Jadi nggak ada yang kelewat. Nah, ini nih bagian jeniusnya dari Zachman. Dia maksa kita untuk melihat perusahaan dari berbagai kacamata yang berbeda. Mulai dari kacamatanya planner yang lihat gambaran besarnya, turun ke owner yang peduli sama hasil akhirnya, sampai ke builder yang mikirin teknisnya.
Dengan melihat satu masalah yang sama dari semua sudut pandang ini, kita jadi dapat pemahaman yang 360 derajat. Kayak ngeliat patung, nggak bisa cuma dari depan aja kan, harus dari samping, belakang, atas, biar ngerti utuh. Jadi, kita punya banyak metode, banyak kerangka kerja, beda-beda semua. Terus, gimana caranya biar mereka semua nyambung? Biar bisa ngobrol satu sama lain? Nah, disinilah kita butuh semacam buku aturan universal. Intinya gini, standar ISO ini bukan metode baru, bukan juga kerangka kerja baru. Anggap aja ini kayak kamus besar arsitektur enterprise. Dia nggak ngajarin kita cara membangun, tapi dia ngasih kita kosakata yang sama, biar semua arsitek, mau pakai metode apapun, bisa saling ngerti pas lagi ngobrolin arsitektur. Nah, ini poin yang penting banget ya. Standar ini adalah meta framework. Artinya, dia nggak maksa kita pakai satu cara kerja tertentu. Dia justru menciptakan aturan main yang mendasar biar arsitek yang pakai TOGAF bisa paham deskripsi arsitektur dari orang yang pakai Zachman. Jadi, yang distandarisasi itu bukan caranya, tapi bahasanya. Model ini nih, inti dari kamus kita tadi. Logikanya sederhana banget. Jadi gini alurnya, setiap sistem itu kan dibuat untuk para stakeholder alias orang-orang yang berkepentingan. Mereka ini punya concerns alias hal-hal yang mereka pedulikan, butuhkan, atau khawatirkan. Nah, untuk menjawab semua itu, kita bikinlah yang namanya architectural description atau deskripsi arsitektur. Simpel kan? Ini memastikan kalau arsitektur yang kita bangun itu selalu berakar pada kebutuhan manusia yang nyata. Jadi kesimpulannya apa? Gampang. Jangan cuma punya cetak biru, tapi miliki juga rencana konstruksinya. Ingat, kerangka kerja itu apanya, metode itu bagaimananya. Keduanya sama-sama krusial. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh lihat organisasi Anda. Kira-kira yang lebih dibutuhin sekarang itu peta yang lebih detail, atau justru GPS yang ngasih petunjuk langkah demi langkah? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.